مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini pembahasan masih sholat tahajud. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan para malaikat dengan orang-orang yang sholat malam di malam hari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku, sungguh mereka itu telah mendirikan sholat di dalam gelapnya malam. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka selainku. Maka saksikanlah wahai seluruh malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku Allah telah mengizinkan kepada mereka berada di surgaku yang bernama Darul Karomah. Jadi ada surga namanya Darul Karomah, ada Darul Jalal, ada Darus Salam, nama-nama surga. Ada Firdaus, ada Jannatu Adnin, itu dalam Al-Quran tuh, Jannatu Adnin tajri min tahtiyal anhar, itu nama surga. Nah, orang-orang yang ahli tahajud Allah tempatkan di surga namanya Darul Karomah. Nah, nanti setiap hari Jumat semua orang yang ada di surga itu mereka akan pergi ke surga Firdaus setiap hari Jumat, mendatangi istananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kumpul setiap Jumat. Makanya Jumat ini hari yang istimewa, baik di dunia maupun nanti di surga. Semuanya ngumpul datang ke istananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menuntun semua ahli surga ke satu pasar. Ada satu pasar di situ, pasar surga. Untuk apa? Kita mengganti anggota tubuh kita. Tuh. Mungkin yang mohon maaf yang dulu di dunia pesek hidung, di sana dia bisa ambil hidung yang mancung. Itu pasar di hari Jumat tuh. Ada dalam kitab Sabilul Iddikar, ya, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa semua merubah fisiknya menjadi fisik yang paling indah, paling sempurna? Karena pada waktu itu kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan orang yang menuntun kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagaimana ketemunya, wallahu alam, kita gak bisa menjelaskan seperti apa. Yang pasti diceritakan itu kenikmatan surga tertinggi. Di dalam Al-Quran disebutkan, waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum, bagi mereka, ma yasha'una fiha, apapun yang mereka inginkan di dalam surga akan dikasih oleh Allah. Waladaina mazid, dan kami tambahkan bonus di surga. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan tambahan bonus di surga adalah perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu nikmat. Lupa sudah yang dunia itu, lupa tuh. Di dunia memori kita masih ingat, hidup di dunia dulu begini masih ingat. Tapi sudah masuk surga lupa semua. Saking nikmat yang Allah sediakan. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Sayyidah Asma binti Yazid marfu'ah, hadis marfu', yahsyarullahu an-nasa fi su'idin wahidin yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat di hari kiamat. Fayunadi munadin, kemudian ada yang menyeru, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di mana orang-orang yang dahulu di dunia lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur.
fayagumuna, maka mereka berdiri. Wahum qalil, jumlah mereka sedikit. Berarti memang sudah hukumnya orang ahli tahajud sedikit. Ini Nabi sudah katakan, dipanggil mereka di hari kiamat, ayo bangun. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya orang-orang yang malam harinya ibadah, sholat. Fayagumuna hum qalil, ternyata berdiri mereka sedikit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Allahumma ja'alna minhum. Tapi jangan hanya ingin, amalkan. Jangan hanya ingin dan doa, tapi malam gak pernah sholat. Ini bukan keinginan dan doa, harus diamalkan. Fayagumuna wa hum qalil, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka bangun tapi jumlah mereka sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Nah, mereka itulah ahli tahajud, masuk surga tanpa hisab, enggak ada hitung-hitung lagi, langsung masuk. Tsumma yu'maru bin nas ilal hisab. Kemudian yang bukan ahli tahajud diperintahkan hisab, dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti salah satu fadilah solat malam itu adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, orang-orang yang ahli tahajud itu dia punya spiritualnya berbeda dengan orang yang malas solat malam, malas tahajud. Dia lebih sabar. Makanya Nabi sebelum Allah perintahkan dakwah, sebenarnya ilmu ini untuk kita. Allah Ta'ala perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila. Sebelum diberikan Al-Quran, sebelum diberikan perintah dakwah, Allah katakan latihan dulu solat malam, untuk melatih kesabaran biar nanti ketika dakwah bisa sabar dan kuat. Ini ilmu ini untuk kita. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah dari awal sudah kuat. Sudah dari awal sudah ada solat sebelum perintah solat. Nabi sudah solat sebelum adanya perintah solat di dalam Al-Quran. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf, salah satu ulama besar di Jeddah, ahli tahajud. Ahli tahajud. Itu pernah dalam majlis beliau mengajar, datang satu orang pembenci beliau di majlis nih, caci maki beliau di hadapan orang banyak. Beliau hentikan sesaat pengajian, bacaan kitabnya dihentikan sesaat untuk mendengar itu orang sedang marah tadi. Beberapa murid berdiri ingin menghalangi, kata beliau, sudah, gak apa-apa, duduk aja. Itu orang caci maki, beliau hanya bilang barakallah, marhaba, toib. Bingung nih satu majlis. Wajah beliau gak berubah sama sekali, sebagaimana awal tadi ketika orang itu belum mencaci maki, dan di saat orang itu mencaci maki tidak ada perubahan ekspresi wajah. Ini spiritualnya sudah kuat dan tidak dibalas sampai orang yang caci maki itu kecapean, sudah lelah caci maki, setelah itu dia keluar. Yang membuat para hadirin takjub adalah sikap daripada Al-Habib Abdul Qadir. Yang pertama tidak membalas, yang kedua tidak ada ekspresi wajah berubah sama sekali, menahan emosi gak ada. Sudah selesai, ayo kita lanjut lagi. Selesai. Itu hebat, tidak mudah. Ahli tahajud tumbuh ihtimalul adza, sabar menahan gangguan. Makanya jangan cita-cita jadi wali, berat. Kata Imam Abu Hasan Sazili, la yakunu waliyu waliyan, atau kama qala, tidaklah seorang wali itu diangkat menjadi kekasih Allah melainkan minimal nih, harus ada 70 orang iri hati kepadanya. 70 orang. Kita 3 saja sudah hancur kita. Udah gak nyaman hidup. Dunia yang luas terasa sempit.
Kata beliau, minimal ada 70 orang iri hati kepadanya, fitnah, caci maki, gak suka kepadanya, baru bisa jadi wali. Tapi harus dia sabar, jangan dibalas. Orang fitnah kita, jangan kita fitnah dia, sama. Orang itu hasut kepada kita, membawa berita-berita tidak baik, menjelekkan kita, kita jangan melakukan hal yang sama. Ya itulah magomnya dia. Magomnya penuh dengan kotoran. Kalau antum mau berada di level saf para aulia wassolihin, maka sabar, ihtimal ada. Jangan ikut menjelekkan, jangan ikut memfitnah, jangan ikut iri hati. Itu berat 70 orang. Kata beliau minimal lagi. Dan beliau alami, beliau difitnah sampai masuk penjara beberapa kali itu. Imam Abu Hasan Sazili, malah seorang sufi besar, difitnah bawa ajaran sesat, difitnah begini dan begitu sampai masuk penjara. Nah, Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahullah. Nah, orang ahli tahajud selain mereka sabar, mereka juga husnuzon. Karena masalah dunia enggak terlalu serius bagi mereka. Mereka serius masalah akhirat. Ini yang menjadi seseorang menjadi rusak, iri hati, dengki sama orang, benci sama orang, gak senang lihat orang berhasil, gak senang begini dan begitu, menghalangi orang untuk gak dapat jabatan ini dan seterusnya. Semua dengan segala cara. Alasannya hanya satu, orang itu hubbud dunya, gak ada di hatinya akhirat. Dia memang berpikir hidup hanya di dunia saja. Dia serius dengan masalah dunia, tapi dia tidak serius dengan masalah akhirat. Itu jawabannya. Tapi kalau orang-orang yang serius dengan masalah akhirat, masalah dunia dia tidak serius. Makna tidak serius di sini artinya tidak menjadikan tujuan hidup utama. Bukan kerja serius, ya, belajar itu harus serius. Tapi dia jadikan dunia sebagai wasilah ladang kebaikan yang nanti dia panen pahalanya di akhirat, kebaikan di akhirat. Lahir husnuzon, prasangka baik. Al-Habib Abdul Qadir, beliau kan hijrah ke Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Beliau hijrah karena ditarget oleh komunis, mau dibunuh. Waktu itu di Yaman, di masa beliau komunis. Para syiban, para sesepuh yang ada mengusulkan kepada Al-Habib Abdul Qadir hijrah. Bukan karena takut, bukan. Nah, mereka malahan senang untuk meninggal dalam keadaan terzolimi, syahid yang mereka dapat. Jadi bukan karena takut. Dan beliau berangkat itu atas usulan para sesepuh yang ada di Hadramaut khususnya untuk hijrah. Kenapa? Karena para sesepuh khawatir kalau beliau meninggal, ilmu ini akan hilang. Karena beliau salah satu tokoh yang mewarisi ilmu para pendahulunya. Makanya julukannya Khalifatus Salaf. Masalah itu, ilmu akan hilang, manfaatnya akan hilang. Maka beliau hijrah ke Jeddah. Sampai ke Jeddah tetap dengan thariqah beliau. Padahal waktu itu di sana ada tokoh-tokoh besar yang berbeda pendapat dengan beliau. Ada Syekh bin Bas, ada Syekh Ibn Utsaimin, ada Syekh Albani, berbeda dengan beliau. Bahkan beliau itu dituduh dengan orang yang membawa ajaran-ajaran kesyirikan. Tapi tetap dengan akhlak dan thariqah beliau, dengan pakaian beliau, dengan ajaran beliau, dengan istiqomahnya beliau, tidak melihat kanan kiri. Tujuannya mencari ridha Allah, dakwah. Berita-berita itu gak masuk ke telinga beliau. Hebatnya, pernah beliau silaturahmi menemui Syekh bin Bas. Sampai ke rumah Syekh bin Bas, yang memang Syekh bin Bas ini berbeda dengan beliau, pemikirannya, ilmunya. Ketika sampai di rumahnya Syekh bin Bas, Al-Habib Abdul Qadir silaturahmi ke rumah Syekh bin Bas.
Beberapa ulama dari kelompok Wahabi itu heran, kok ini datang silaturahmi? Padahal ini kan sering dituduh syirik dan sebagainya. Kok datang bertemu dengan Syekh bin Baz? Dan beliau seakan tidak ada apa-apa dengan akhlaknya, dengan bingung nih orang-orang. Ini orang dia tahu gak kejadiannya? Udah selesai bertemu dengan Syekh bin Baz, ya, beliau keluar. Kemudian ada yang bertanya, ada yang wawancara, itu menurut antum Syekh bin Baz itu seperti apa? Beliau mengatakan, zonantu annahu waliyun min awliyaillah. Kalau menurut saya, ya saya menduga beliau ini seorang wali. Bersih hatinya. Orang kalau hatinya sudah bersih, yang dia lihat semuanya baik. Al-Jamal. Dan beliau setiap malam itu keluar dengan mobil memberikan sedekah kepada kaum fuqara wal masakin. Sampai kadang-kadang miliaran habis itu uang. Kalau ceramah yang beliau bahas selalu membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah dipastikan orang-orang semacam ini ahlu tahajud. Beliau itu seumur hidup gak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, sejak bayi sampai meninggal. Kok bisa? Ayah beliau itu kalau sholat tahajud, ini beliau masih bayi, bawa itu di samping, ini tempat tidur bayi itu, kemudian membangunkan. Al-Habib Abdul Qadir dibangunkan, sudah bangun buka mata menangis, yang penting bangun, sholat beliau tahajud. Nanti sholat subuh dibawa ke musallahnya atau masjidnya itu, dibangunkan. Itu setiap kali ayah beliau sholat, beliau ikut berjamaah walaupun masih bayi, 5 waktu. Sampai masa tua beliau sakit di atas tempat tidur, sholat tetap berjamaah, harus ada yang menjadi imam, beliau makmum. Sehingga murid-muridnya mengatakan beliau salah satu ulama yang dari bayi sampai meninggal gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Didikannya dahsyat. Kalau ceramah tentang Nabi Muhammad SAW itu masuk ke hati orang itu, di zaman beliau itu. Orang bisa berubah, yang tadi pendosa menjadi orang yang taat, yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Ya ta'athar ma yaqul, berpengaruh ke hati orang yang mendengar, karena dari ucapan orang yang betul-betul menjalankan syariat ini secara zahir dan batin dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama besar ulama yang ada sekarang itu murid-murid beliau. Ya, banyak dari murid-murid beliau. Ada Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Mashhur, dan masih banyak. Ada Syekh Ali Ba'atiyah yang mendirikan Universitas Imam Syafi'i di Mukalla, itu murid-murid beliau. Dan beberapa kali datang ke Indonesia. Itu datang ke Indonesia, dan beliau dalam satu ceramah di luar negeri, beliau ada sebut satu nama Indonesia, ulama Indonesia, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Beliau katakan apa? Saya ketemu satu orang di Pasuruan, itu ceramahnya nih. Itu orang seperti orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, khusyuk. Waktu datang ke majlis, semua yang hadir itu berubah menjadi khusyuk. Padahal beliau tidak ceramah, hanya duduk. Lihat wajah beliau khusyuk. Ada yang menangis, ada. Kata beliau, itu saya ketemu orang yang namanya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai sekarang makomnya itu selalu diziarahi, ya, di Pasuruan. Beliau juga bertalaki dengan Habib siapa? Syekhon, ya, bin Ja'far As-Sagaf. Nah, ini orang-orang ahli tahajud. Nah, insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Orang yang kerja, mungkin kerja pagi,
tahajud gak harus tengah malam, yang penting belum waktu subuh bangun sholat tahajud walaupun 2 rakaat ya. Kemudian kalau mau tutup dengan witir lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak biasa witir di akhir malam, bisa witir ba'da isya. La witran fil lail. Salat witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Tapi kalau para fuqaha mengatakan paling afdolnya salat witir sebenarnya itu dia jadikan witir sebagai penutup di salat malam. Itu paling afdol. Tapi kalau tidak mampu, ambil ba'da isya. Ya, setelah ba'diyah untuk salat witir. Nah, ini kita sudah selesai membahas tentang salat tahajud. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan membahas tema yang berbeda lagi di dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sakya wa la mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.